Shalom, jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu di dalam firman Tuhan. Saudara, ketika saudara menonton sebuah film, maka saudara akan menemukan bahwa ada pemain utama di dalam sebuah film, terdiri dari beberapa orang, tetapi di balik itu juga ada pemain figuran. Pemain figuran itu adalah pemain tambahan di dalam sebuah film. Tetapi pemain figuran itu tidak punya dampak apa-apa atau tidak punya pengaruh apa-apa terhadap sebuah cerita. Dia bisa saja berada di belakang pemain utama dan berakting seperti yang biasa saja tanpa ada pengaruh apa-apa terhadap sebuah cerita. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, berbeda dengan pemain utama. Pemain utama sebuah film itu punya pengaruh sangat penting terhadap sebuah cerita atau jalannya cerita. Ketika kita berada di dunia ini, saudara ingat bahwa kita ini adalah juga berada di dalam sebuah kisah, sebuah cerita. Siapa sutradaranya? Sutradaranya adalah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita itu ada dalam kisahnya Allah. Setiap kita ditempatkan di tengah-tengah dunia di dalam kisahnya Allah. Pertanyaannya buat kita adalah apakah kita pemain figuran atau kita ini pemain utama? Saudara yang kasih Tuhan, apa maksudnya? Saudara, ketika kita hanya menjadi pemain figuran di tengah-tengah dunia, maka kita tidak punya pengaruh apa-apa di dalam dunia. Saudara, ada atau tidak ada orang-orang sekitar tidak merasa ada dampak apa-apa. Tetapi saudara, dalam kasih Tuhan, ketika kita berada di dalam sebuah kisah Allah, harusnya kita itu menjadi pemain utama. Artinya, kita punya pengaruh yang kuat terhadap kisah. Kisah Allah di tengah-tengah dunia itu berbicara tentang kisah keselamatan. Di tahun yang baru ini saya ingin mengingatkan kita sebuah ayat yang sering kali kita baca, kita dengarkan. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita ini adalah buatan Allah. Kata buatan dari kata asli itu bicara tentang poima, yang berarti adalah sebuah mahakarya yang indah. Jadi kita ini adalah mahakarya Allah yang indah. Kita ini adalah milik Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus mau berbicara tentang siapa kita. Identitas kita adalah kita ini adalah milik Allah. Ketika kita mengetahui bahwa kita ini adalah milik Allah, maka seharusnya kita tidak sembarangan hidup. Kita harus menjalani hidup itu dengan sungguh-sungguh karena kita adalah aktor utama, bukan pemain figuran. Maka bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apa sih maksud Tuhan menempatkan saya di tengah-tengah dunia ini? Saudara, di dalam Roma pasal 1 ayat 20, ketika berbicara tentang poima, itu bicara tentang buatan Allah, mahakarya semesta ini. Betapa ajaib, betapa indahnya. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi tidak hanya berhenti di situ. Ketika Paulus berbicara kita ini adalah buatan Allah, dikatakan juga kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus. Artinya kita adalah penciptaan kembali, sudah diciptakan menjadi manusia baru. Manusia lama kita karena dosa itu telah diperbaharui, kita telah diubahkan menjadi manusia baru. Maka tujuan hidup kita harusnya menjadi baru, bukan lagi menjadi tujuan-tujuan seperti yang dunia pikirkan. Saudara dikasih Tuhan, pertanyaan buat saudara, buat saya juga. Apakah hidup kita di tengah-tengah dunia ini sudah menunjukkan bahwa kita ini melakukan pekerjaan baik sama seperti yang Allah minta di dalam hidup kita? Karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, pekerjaan baik itu adalah buah hidup kita. Sebagai murid Kristus yang berbuah, kita harus memikirkan pekerjaan-pekerjaan baik apa yang harus saya lakukan. Sesuai dengan rancangan Allah, sesuai dengan tujuan Allah, bukan tujuan dan agenda pribadi saya, bukan tujuan dan agenda pribadi Anda, bukan, tetapi tujuan dan agendanya Allah. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari saat ini, di dalam masa-masa kita mau menata kembali hidup di tahun 2022, ingat, kita ini dipercayakan Allah sebuah hidup yang berharga. Lakukanlah pekerjaan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.